Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap nih, malam-malam gini kita berkunjung ke daerah Cilebut ya, Cilebut. tepatnya di Jembatan 3 ya kan. Ngebut slow, kita kedatangan tamu nih dari 2008 deh, asik. Bocah yang telah lama hilang ya kan. Terus kontak. Nah, itu tuh lu nongol kok. Dan kawan-kawan lu juga merindukan lu nih. Amin. Amin, mudahan. Kita akan sedikit nostalgia aja ya, Siap. berbagi cerita aja. Masa muda hiburan ya, waktu muda ya. Waktu muda. Aduh, ini tempatnya Bang Jalu ya. Bang Jalu, rumah Bang Jalu. Iya, rumah Bang Jalu dia usaha apa? Ini lupa gua. Lohan ya? Ikan lohan. Jatuhnya ikan hias ya? Jatuhnya ikan hias. Iya, ikan hias, ikan lohan ya kan. Kalau yang nonton nih anak Mebut atau anak yang lain nih, STM lain bisa bisnis bareng ya kan. Ngopi sini, tongkrong rame ini di belakang banyak banget yang nonton tuh. Wow. Gini. Kita tongkrong kebetulan kita anak Mebut juga nih, mau cerita-cerita. Bang Jalu juga alumni 99. Nah, udah masuk juga tuh di YouTube Mebut Slow udah masuk tuh. Jadi ntar dicek aja ya. Lalu nah, buat yang sekarang nih sebenarnya udah pada kenal ya malu khususnya anak Mebut nih 2008, cuman mengingatkan lagi memorinya ya. Perkenalkan nama lu, terus jurusan lu di Mebut apa, kelulusan tahun berapa? Kenalkan, nama gua Fuad, biasa dipanggil sama anak-anak Nape. Asik. Gua sih kelulusan tahun 2008-2009, jurusan mesin. Jurusan mesin ya. Berarti apa? Mesin ini ya? Industri ya? Mesin perkakas sih. Perkakas ya? Perkakas. Bubut. Kalau basis mana dulu? Basis mah ngejalaninnya basis Parung sih. Cuman nggak sering juga ke Parung, tapi lebihnya naik bisnya ke arah sana. Iya sih. Karena kan di angkatan gue juga rumah di Pacilong tuh. Akunya Parung. Jadi gabung sama anak Parung Ya, gimana gabung. ya? Berarti lu juga asli pas lu rumah di daerah Jembatan 3? Rumah udah masih di Jembatan 3. Iya, waktu sekolah tuh ya. Waktu sekolah. Jembatan 3. Sampai sekarang sih. Tapi lu waktu sekolah malah jalaninnya ke arah Parung. Arah Parung. Ada visi dan misi. Nah itu biasanya kita ngulik nih kenapa masuk Mebut nih. Nah, lu sendiri gimana tuh? Kan di sini kan Mayoritas semua Tridharma. iya. Emang pokoknya jalur Cilebut sampai Bojong itu mayoritas karena Tridharma. Kenapa bisa masuk mekanika? Sebenarnya sih berawal mah niatnya di Tridharma. Standar ya, pasti ke situ ya. Tridharma karena dari SMP sama tempat tongkrongan Tridharma di Jalan Baru, kita emang sering nongkrong di situ, nongkrong bareng sama Tridharma, suka dididik juga. Senior jatuhnya ya? Senior. Cuman mungkin pernah ada insiden sama mereka, jadi yang membuat pindah haluan malah jadi rival. Nah berarti teman-teman lu juga istilahnya pasti mencarnya selain TD itu. Nah teman-teman lu yang sekelas apa di SMP kemana tuh? Selain Mebut kemana? Banyaknya sih di Bastar, di Taut, sama di BW. Rame berarti ya? Makanya kenapa bisa sampai ngambil ikut basis Parung. Nah itu karena ada anak AUT di teman kita di Parung gitu, ikut basis Parung cuman di AUT. Iya. Nah, berawalnya begitu. Lu kenal juga itu ya, lagian teman apa? Sekolah ya tadi. Teman sekolah, teman seperjuangan lah di SMP. Benar. Ketemu lagi di STM, beda cerita tuh ya. Beda cerita. Oke, ini sekian perkenalan ya. Berarti doi buat yang lupa-lupa ingat ya kan,
Nape ya, Nape ya. Nape anak Parung mesin ya, Mesin. 2008 tuh. Oke, kita next ke cerita nostalgia. Oke, kita kembali ke cerita gitu ya. Gimana pas masuk Mebut tuh? Maksudnya kayak suasananya, tatarannya gimana? Kalau tataran mah biasa dah, pertama mos mah sama itu Kelas 3. Abri lah pasti Oh, ya. Abri itu ya. Abri, Oh, masih ya? Oh, Jangan masih ngalamin. Masih ngalamin ditatar sama dari sekolah sama Abri turun langsung ya. Nah, biasanya berapa hari tuh? Seminggu, 3 hari kan beda-beda ya. Cuma saat itu ngikutin mosnya itu nggak full sih. Bisa Cuma, boleh. ya gitu karena beberapa kali. Iya. Yang penting mah pas pembagian kelas datang. Tapi ngalamin 2 kali kan. Lu berapa satu angkatan inget gak lu? Kayak misalnya mesin berapa? Mesin 1, Mesin sekolah. elektro 1, otomotif 3. Woi. Berarti Otomotif 3 lagi laku ya? Otomotif 3. Gokil. Siapa gurunya kalau di mesin yang lu ingat? Masih ingat? Mesin Pak Haji Arif. Pak Haji Arif. Nah, itu biasa nih anak-anak kelas 1 tuh ada apa yang ngasuh tuh biasanya. Nah, lo Parung sendiri pas lu masuk gimana? Awalnya sih sekitar jalan sebulan 2 bulan masih sekolah mah masih belum ngebasis, belum, karena kan belum dapat bocoran mana anggotanya, Mana yang ke arah Parung, mana ke arah Parung masih belum kenal. Tapi saat itu di kelas mesin ada 2 orang. Nah, Berawal juga dia taunya dari yang teman saya yang masuk out itu. Nah, mereka kan jumpa di sana kali berteman. Nah, cerita itu bekas kawan gua di SMP kan masuk Mebut, coba lu ajak aja, kan lumayan tuh dia tuh waktu SMP mah lumayan lah gitu kata kawan gua yang jauh itu. Emang siapa namanya? oh iya. Ya namanya tuh Nape lu cari aja, ntar lu ajak sini, bilang aja Gitu, iya. boleh lah tuh dia buat ini mah gitu. Berarti lu dititipin ya, Masnya? Nitip nama lu gitu? Nitip nama. Nah, nggak lama ya, selama sebulan 2 bulan sampai 3 bulan mah masih biasa-biasa aja tuh kelas 1. Gitu. Belum masih pulang naik angkot. Belum Si biasalah. jati diri lu belum kebentuk tuh ya? Belum. Emang basis Parung pun belum terbentuk. Nggak tahu tuh kelas 3 kelas 2 nya emang belum kelihatan gitu. Berarti harusnya kan pas lu masuk itu kelas 3 nya ngasuh lu lah, atau kelas 2 nya. Nah, saat itu mah nggak ada. Oh, malah yang nggak ada ya. Nah, makanya lu masih santai 3 bulan tuh. Masih santai. Nah, nggak lama teman sekelas itu tuh si Black tuh bocah Kemang, mungkin kan namanya pertama-tama masuk belum pada tahu nama samaran lah ya. Iya. Masih nama nama asli kan. Cuman kan yang dari sekolah saya tuh bukan saya aja yang masuk Mebut, Iya, ada iya. juga lah, ada ya? 4-5 orang yang ikut kita ke Mebut. Nah, sering lah mungkin panggil nama samaran karena di SMP udah kenal. Iya. Pak P begitu. Mungkin di kelas itu tuh, nah ini kayaknya nih yang namanya Nape ini nih dia. Iya, benar. Gitu. Tegur lah tuh saya. Nape kata si Black Tap gitu. Padahal satu kelas, cuman udah sekitar berapa bulan gitu dia baru tahu nama panggilan sehari-hari saya gitu. Iya. Dari situ dalam hati ini kok ada yang kenal nama samaran ya kan, dalam hati gitu. Gak lama dicolik sama dia, lu Nape kan dia, Nape ya Samrel ya, kan SMP di Samrel. Iya. Asik. Lu Nape ya, Nape Samrel ya. Iya, emang lu tau dari mana? Lu kenal Idung gak? Ada teman saya namanya Idung yang masuk laut sama si Popeye itu. Iya, cerita. Gue tahu dari Idung katanya, lu suruh main di sana. Udah lu
kita mau bikin apa namanya, bikin basis gitu, buat nambah-nambahin orang, soalnya zonanya zona ini nih, jalur gajah. Kita pasti lewat ini. Iya. Emang siapa-siapa orangnya ya, kalau sekarang sih baru ada sekitar 5-6 orang mah, jadi gitu. Ntar lah kita kenalan, ada tuh anak elektro juga ada. Perkenalan ya. Tapi doi buat yang lupa-lupa ingat ya kan, Nape ya, Nape ya. Nape anak Parung mesin ya, Mesin. 2008 tuh. Oke, kita next ke cerita nostalgia. Oke, kita kembali ke cerita gitu ya. Gimana pas masuk Mebut tuh? Maksudnya kayak suasananya, tatarannya gimana? Kalau tataran mah biasa dah, pertama mos mah sama itu Kelas 3? Abri lah pasti. Oh, Abri itu ya. Oh, masih ya? Masih ngalamin. Masih ngalamin ditatar sama dari sekolah sama Abri turun langsung ya? Nah, biasanya berapa hari tuh? Seminggu, 3 hari kan beda-beda kayak. Cuma saat itu ngikutin mosnya itu nggak full sih. Bisa Cuma, boleh. Ya gitu karena beberapa kali. Iya. Yang penting mah pas pembagian kelas datang. Tapi ngalamin 2 kali kan. Lu berapa satu angkatan, ingat gak lu? Kayak misalnya mesin berapa? Mesin 1, Mesin sekolah. elektro 1, otomotif 3. Woi. Berarti Otomotif 3 lagi laku ya? Otomotif 3. Gokil. Siapa gurunya kalau di mesin yang lu ingat? Masih ingat? Mesin Pak Haji Arif. Pak Haji Arif. Nah itu biasa nih anak-anak kelas 1 tuh ada apa yang ngasuh tuh biasanya. Nah lo Parung sendiri pas lu masuk gimana? Awalnya sih sekitar jalan sebulan 2 bulan masih sekolah mah masih belum ngebasis, belum, karena kan belum dapat bocoran mana anggotanya, mana yang ke arah Parung, mana ke arah Parung masih belum kenal. Tapi saat itu di kelas mesin ada 2 orang. Nah, Berawal juga dia taunya dari yang teman saya yang masuk out itu. Nah, mereka kan jumpa di sana kali, berteman. Nah, cerita itu bekas kawan gua di SMP kan masuk Mebut, coba lu ajak aja, kan lumayan tuh dia tuh waktu SMP mah lumayan lah gitu kata kawan gua yang nyaut itu. Emang siapa namanya? oh iya, Ya namanya tuh Nape, lu cari aja, ntar lu ajak sini, bilang aja gitu, iya. boleh lah tuh dia buat ini mah gitu. Berarti lu dititipin ya masnya? Nitip nama lu gitu? Nitip nama. Nah nggak lama ya, selama sebulan 2 bulan sampai 3 bulan mah masih biasa-biasa aja tuh kelas 1. Gitu. Belum masih pulang naik angkot. Belum Biasa lah jati gitu. diri lu belum kebentuk tuh ya? Belum. Emang basis Parung pun belum terbentuk. Nggak tahu tuh kelas 3 kelas 2 nya emang belum kelihatan gitu. Berarti harusnya kan pas lu masuk itu kelas 3 nya ngasuh lu lah, kelas 2 nya. Nah saat itu mah nggak ada. Oh malah yang nggak ada ya, nah makanya lu masih santai 3 bulan tuh. Masih santai. Nah nggak lama teman sekelas itu tuh si Black tuh, bocah Kemang, mungkin kan namanya pertama-tama masuk belum pada tahu nama samaran lah ya. Iya. Masih nama nama asli kan. Cuman kan yang dari sekolah saya tuh bukan saya aja yang masuk Mebut, Iya, ada iya. juga lah, ada ya? 4-5 orang yang ikut kita ke Mebut. Nah sering lah mungkin panggil nama samar karena di SMP udah kenal. Iya. Pak Pe begitu. Mungkin di kelas itu tuh, nah ini kayaknya nih yang namanya Nape ini nih dia. Iya benar. Gitu. Tegur lah tuh saya. Nape ada si Black Tape, padahal satu kelas, cuman udah sekitar berapa bulan gitu dia baru tahu nama panggilan sehari-hari saya gitu. Iya. Dari situ Dalam hati ini
kok ada yang kenal nama samaran ya kan, dalam hati gitu. Ah, Gak lama dicolik sama dia, lu nape kan ya, nape ya Samrel ya, kan SMP di Samrel. iya. Asik. Lu nape ya, nape Samrel ya. Iya emang lu tau dari mana? Lu kenal Idung gak? Ada teman saya namanya Idung yang masuk laut sama si Popeye itu. Iya, cerita. Gue tahu dari Idung katanya, lu sering suruh main sana. Udah lu kita mau bikin apa namanya, bikin basis gitu, buat nambah-nambahin orang, soalnya zonanya zona ini nih, jalur gajah. Iya. Kita pasti lewat ini. Iya. Emang siapa-siapa orangnya ya, kalau sekarang sih baru ada sekitar 5-6 orang mah, jadi gitu. Ntar lah kita kenalan. Ada tuh anak elektro juga, ada anak otomotif juga, ada sekitar 6 orang apa 5 orang tuh saat itu. Nah, itu berarti sebelum terbentuk basis lu itu lu naik angkot ya? Apa Masih gimana? naik angkot, masih biasa aja lah gitu, masih tapi tahu STM tuh ada basis agak keras kayak gini, cuman masih adaptasi aja, masih bingung mau kemana, apa ikut basis kereta apa mau. Cuma kalau emang tujuan mah emang pengen arah sana, soalnya pengen ngelewatin jalan baru itu. Iya benar. Sensasinya kayaknya ada di situ Iya, gitu. Oh, di situ Penasaran juga, jiwa muda. satu sekolahan tapi titiknya banyak ya walaupun satu sekolah. Rapot kalau jalan baru mah. Hampir dikuasain sama dia kalau titik-titik mah. Nah itu berarti dari kelas 1 kejadian lu udah mulai ya atau gimana? Pas mulai pertengahan semester mah udah mulai deh. di situ. Nah, Baru ngerasain pas dah. ngumpul-ngumpul sama anak-anak ngumpul, terus pada cerita-cerita, ngedenger di kantin teh anak-anak basis lain teh ada cerita gitu, mau berangkatnya mau pulangnya. Kok kita kayaknya nggak ada cerita apa gimana gitu. Karena itu berawal mula dari yang mereka itu, yang teman saya itu, yang si Black, si Doer, saya Pulau tuh kalau belum kepanggil tuh nanti tuh mereka tuh banyak tuh dia cerita aja. Wes ya, itu Iya. berarti emang benar dari nol sama lu ya? Bener nol. Cuma yang pertama kali mungkin naik bisa tuh mereka gitu. Kalau saya mau dari pertengahan, baru jajal sekali ikut. Bener tuh emang kejadian. Ya biasalah masih dibantai-bantai begitu, Iya. begitu aja. Masih ngelawannya juga masih takut. Karena kan cuma sedikit. Dia benar-benar banyak di situ titik-titiknya. Nah itu udah naik bis itu? Udah naik bis. Udah naik. Pertama kan naik angkot karena sendiri. Karena sendiri, Udah masih punya sendiri. basis nih, nyoba-nyoba Baru naik bis. setiap hari dah itu. Bis pusaka, Pusaka. idola pelajar Parung ya. Berarti lu istilahnya nggak ada yang nentuin harus siap-siap di mana ya, harus nyoba sendiri lu ya. Iya. Kalau ngeliatin Terus jalan nyoba. baru kan. Benar. Biasanya di mana tuh terowongan ya? Di saat itu masih jalan kolong, masih baru Iya ya, oh iya. baru Iya. dibikin. Jadi makanya benar-benar macet. Wah macet, benar. Benar-benar Total. macet itu dari di panteknya tuh berapa titik dari Nah lu titiknya di mana tuh? di kadang-kadang di Mbah Dalem ada daerah tuh, daerah Mbah Dalem. Ada jalan baru Terus di juga. simpangan jalan baru, Simpang jalan baru. terus sama di Tirsa. Tirsa itu nyatu sama gerbang Semeanya, Semea Tridharma. Nah, di situ. Terus sama di kadang-kadang di Cimanggu Atas juga ada juga dia basisnya di situ. Ada juga yang di Taman Sari, Jasmine. Terakhir lah Kayu Manis. Iya, Kayu Manis. Baru saya kadang turun di Salabenda, ada di rumah si doer-doer itu, dia rumahnya Salabenda. Dulu Borses belum begitu. Jadi emang Borses masih kurang lah ya. wah masih di bawah. Nah berarti yang emang bener lu tuh leganya kalau udah ngelatin jalan baru gitu ya. Baru Iya. bisa ngebalesnya di Salabenda. Kadang di Salabenda, kadang di Kemang. Gimana lagi enaknya aja. Cuma seringnya mah di Salabenda sih karena si Jakam itu kuat gitu di situ. Jadi Aman lah kalau punya kita pos ngebantain di sendiri situ, ya. punya pos di situ.
enak mau mantik di situ. Yang penting lu bertahan dulu tuh selama Jalan Baru, Pondok Tirsa gitu ya. Biasanya yang lu inget nih kan ini udah lama banget ya, kan nostalgia aja itu kelas berapa tuh, Pe? Kayak wah ini gak bakal gue lupa nih, padahal udah lupa tapi masih bisa inget. Kalau pertama kali Jadian lah gitu. maksudnya agak-agak dikenal gitu di Mebut, Albes lah ya. Nah itu gara-gara saat itu pada ngumpul di halte Jambu 2. Gabung lah sama anak Cibinong, semua pada kumpul di situ. Nah lama anak-anak pada kayak pada ketar-ketir gitu, kenapa? Wah ternyata out. Kan bingung ya, out mana outin? Nah cuma ada di seberang. Nah ada di seberang, outnya ada di seberang. Gak lama out pada maju-majuin. Anak-anak mungkin nggak pada siap atau nggak tahu dah tuh kenapa mereka kayaknya udah nggak asing tuh sama yang maju Sosok anak, itu ya? anak out yang majuin itu. Yang ada mah kayak si madun gitu. Padahal lu belum kenal tuh. Nah, kalau aneh kan gak ngaruh karena dia basis di Binong, kita basis ini kan belum pernah ketemu, jadi nggak ngaruh ya kan, mau siapa kayak namanya gitu. Tes dulu. Iya tes dulu. Emang saat itu aneh doang yang lagi bawa, cuman saat itu nggak bawa saja, masih bawa gear. Itu Tali lah gitu. nah buat tali. Terus kata anak, udah Pe, jabanin. Nah, udah tuh jabanin tuh si madun itu. Nah dia kan buat CR, pakai gear. Iya, cuma nggak tahu tuh sabuk saya yang belum diikat apa yang CR-nya tajam bener. Bisa jadi baru berapa kali saya gelar ke dia, langsung disabet sama dia, putus ceritanya talinya putus, otomatis ya cabut dong ya kan. Udah berkelas 1 ya kan? Anak-anak juga pada cabut juga. Iya bener. Mental gitu ya. Cabut dulu ke belakang. Nah tuh pertama kali sih di situ, pertama kali. Baru besoknya lu bahas tuh Sama anak-anak kita ya, anak-anak lah pada ini di kantin gitu pada kemarin cerita. kenapa gitu ya. Iya. Udah pada kenal apa gimana gitu. Sedangkan lu kan beda jalur ya. Dari situ lu tahu ya berarti yang mana musuh, yang mana aman gitu ya. Nah, yang kalau kayak perjalanan asli sampai salah benda tuh. Perjalanan kalau dari kelas 1 sih nggak terlalu, maksudnya nggak biasa lah gitu ya, nggak mengesankan gitu. Belum begitu mengesankan, tapi tetap bentrok masih biasa-biasa aja dah gitu. Masih kita ngejabanin. Pokoknya yang fatalnya itu di pas depan semeanya itu, di Tirsanya itu. Nah itu tuh anak banyak dia di situ. Sekolah Jadi tuh di banyak situ banget kuatnya ya? di situ dia. Tapi kalau kayak di persimpangan, kayak di Taman Sari, di Kayu Manis itu kalau kita turunin masih jebol. Masih dia, sanggup gitu. ya? Masih sanggup. Cuman kuatnya tuh dia di situ, di Tirsanya itu. Dan ada juga yang panglimanya dia lah gitu yang agak gerah juga. Kalau ada dia kita agak satu nguji mental juga, kalau ada dia kedua ya agak gerah juga gitu. Karena dia di atas kita setahun. Pasti kalau ada tuh orang lu nggak bisa santai dong ya. Nggak bisa pasti dihajar habis sama dia ya. Kita juga harus mempersiapkan diri ya. Dan itu kenal tuh orang apa dari mana tuh? Ya dari mulut ke mulut Oh, aja dari gitu. mulut. Kadang dia suka jual nama Iya, gitu. tahu Kadang ya. ya dari mulut ke mulut lah gitu. Jadi lu penasaran juga siapa yang main ya? Kayaknya dia terus yang maju gitu ya. Dia terus. Jadi kalau ada orang itu makin pede itu. Pede itu bocah Soalnya terdama ribut itu. sama lu tuh makin asik ya. Pede dia kalau ada dia. Kalau nggak ada dia mah biasa-biasa aja, masih ngejarakin di bis juga masih ngejarakin. Nggak terlalu sampai berani naik. Kalau dia tuh kalau udah ini sampai berani naik. Nah, itu satu orang punya itu ya. ilmu gitulah, kedengar-dengar mah gitu. Nah, sampai lu
sempat apa tuh? Bikin rencana tuh sama dia tuh. Karena Itu lu mah penasaran sama dia apa udah gimana? penasaran, anak-anak itu udah berjalan lama. Ah, Pas kalau nggak salah itu kejadian kelas 2. Kelas 2 udah mulai udah kita gap senjata juga, udah pede juga gitu. Karena udah sering ketemu dia juga ya? Sering ketemu, senjata juga udah pede, berani bawa, udah tahu tempat-tempat naruhnya di mana gitu kan. Gitu. Selah-selahnya ya? Selah-selahnya udah berani bawa-bawa ini. Hmm. Nah saat itu pernah, karena udah sering ketemu sama dia, selalu dia terus yang ada di depan anak Dharma itu. Pentolan lah. Kayaknya dia ngaruhnya Yang gitu. bawa kali ya? Yang bawa. Tapi dia orang-orang situ sih, maksudnya orang belakang. Dia kenapa pada kuat itu mayoritas orang-orang belakang. Jadi Tirsa, belakangnya ada kampung Cibulu, ada Kedung Badak, ada Kacilong. Nah, itu mayoritas bondes orang-orang situ. Ya. Jadi dia juga harus di mempertahankan juga ya. Jangan sampai jebol ya. Nah, ceritanya udah sering ketemu. Dia beberapa kali itu selalu nyender di bis gitu. Di bis dia nyender, di pintu belakang dia nyender, dia pasti, Enak lah gitu. Gitu. Pasti dia pakai mandau Iya. gitu. Dia khasnya tuh pakai mandau. Nyacakin dia sih gitu Iya, ya. gitu begitu. Bikin rencana ini kayaknya pasti gitu lagi nih. Udah kepalang nekat aja udah. Daripada kita diinin pengen tahu sih, denger gitu kalau dia tuh kebal gitu, dengar cuman belum kita buktiin gitu kan. Tapi kalau sampai dia misalnya benar agak kebal sampai terjadi gimana ya udah lah, namanya negara resiko ya kita cabut tap gitu kan, ya udah naiklah kan bis ya pulang sekolah tuh ya. Pulang sekolah berangkat naik bis. Biasalah di simpangan itu di gos sama yang nongkrong basis itu ya. Nah, biasanya mah yang di simpangan mah rata-rata kayak orang Cilebut, orang Jembatan 3, orang basis kereta juga kan yang suka nongkrong di situ dulu gitu. Kalau itu mah masih nggak terlalu lah gitu, biasa jauh aja. gitu ya. Dan banyak juga yang kenal kita juga di situ. Yang kita suka turunin masih bisa. Masih nggak terlalu yang kayak di depan. Nah pas di depannya baru ternyata yang direncanain itu benar terjadi. Dia di samping bis. Dia ada, terus dia ada udah di siap samping ya. bis. Dari pintu depan dia jalan ke pintu belakang, baru nyender gini. Tadi seperti biasa lah setannya begitu. Kan keadaan posisi macet ya. Macet, udah pasti macet karena emang lagi jadi dia enak ya. lagi ngebangun. Nah, posisi aneh saat itu di pintu, kalau nggak salah didampingin si Donger apa sih Saifullah gitu. Nah ada emang udah direncanain tuh di atas jendela. Tahu siapa itu? Nanti komen aja ya. Nanti komen ya kalau yang merasa itu gitu kan. Bagian Di atas eksekutor. jendela, di atas jendela. Pas dia nyender gitu, cuma dia salahnya ada penumpang di belakang dia gitu. Iya. Jadi dia pas dibalikin nggak bisa lari karena ada penumpang. Jadi emang pas kejadian itu kita ngejabaninnya di pintu, dia di samping, jadi dia belum terlalu dekat sama pintu kan, karena kita masih ngebagi juga dia kan, jaga masih begitu. Nah dari atas Arif udah tuh sama temen gitu kan, Arif digodot begitu, benar itu kagak mempan. Mempan sama kita juga sempet dadanya karena dia lagi kelagupan ditarik ininya. Kita sempet bagi juga. Anjir kocak. Bagi mental juga. Mungkin dia kesel. Langsung dah tuh yang di atas itu mau dia dikocok gitu. Ngasal juga dia. Ngaca. Udah gitu larilah ke pintu. Ke pintu kita juga diajarin habis sampai jatuh di pintu. Sampai ditusuk sama dia sekali. Kayaknya kan dulu tas di depan ya. Iya, biasa. Di depan.
sebenarnya mah kena, cuma kayaknya ada buku gitu. Masih ada ini ya, masih nggak terlalu dalam dilindungin lah. Nah dibagi lagi kedua, ditusuk lagi. Nah ini ada nih, cuman kegores lah dikit. Gores. Nah ditarik lah sama temen, naik ke atas, dibantalin pakai gear. Bis langsung cabut gitu. Bis mulai jalan tuh ya. bis udah mulai jalan, masih dikejarin juga sama dia, dikejar-kejar terus, itu connect sampai ketinggalan. Enggak, bocah belakangnya yang pasukan dia mah nontonin kali ya, aku gimana gitu kalau gitu. Enggak, tetap dia juga ngikut. banyak. Nah yang pada majuin banyak, cuman lebih dia tuh lebih maksudnya lebih dekat Fokus ya, gitu, lebih fokus dulu ya. fokus. Pintu depan Oh kan dia ada mau ya? kayu. Nah, pintu depan urusan pintu depan, cuman Oh ada lagi lagi. mebutnya. kalau pas kelas 2 mah kan udah ada kelas 1. Oh berarti ya. Masih dia udah agak mendingan. Kalau lagi waktu kelas 1 kan masih sedikit, kan ada kadang berempat, kadang Berarti lu berlima gitu fokus kan. pas rencana lu Di kelas 2 area pintu belakang ya. Yang sering. depan mungkin ribut sama siapa gitu. Sama yang di depan Lu juga. ngincarnya yang orang itu tuh Ah, satu dia katanya tuh. kebal. Benar kebal ya? Dengar-dengar mah emang bener sih gitu. Kalau yang yang kita ini mah, nah dari percaya makanya ada. Dulu kan ya, kayak dengar-dengar di BW juga ada yang namanya bagong-bagong, katanya kata anak-anak gitu. Kebal lah gitu. Tahu BW, tahu KN lah, namanya bagong-bagong itu. Tapi Oh, kan berarti bukannya jalurnya ya. iya nggak ketemu. Nah kalau di situ juga ada dia gitu. Karena dia juga secara status dia abang kelas ya kalau ini. Abang kelas. Jadi biasanya abang kelas lebih terkenal ya. Dia terkenal. Nah, lu kenal tuh namanya. Nah, Ketemu lah gitu ya. Nah, itu berarti lanjutannya besok gimana tuh? Jadi siap ngelawan dia udah tahan banting apa gimana? ya udah dinikmatin aja sih. Emang udah hari-hari itu hampir setiap hari kalau pulang, makanya suka ngemis karena orangnya masih sedikit. Jadi kita wajib harus Kompak lah, kumpul terus kompak, iya kumpul, gitu, harus kompak ya. kumpul. Dari sekolahan pun ke depan harus benar-benar bareng. Betul Nggak lu. bisa ada yang ketinggalan. Iya, maksudnya gitu. nunggu dulu ya. Nunggu. Ya. Iya. Yang kelas ini belum bubar juga pasti ditunggu, ntar berangkat ke depan bareng. Nah, gua sempat dengar tuh yang lu dihukum sama sekolah ya? Oh, Dikalungin. iya. Nah, itu gua lupa tuh. Oh itu dikalungin gear. Tuh. Kelas berapa tuh dulu? Masih kelas Itu 2? masih kelas 2. Masih kelas 2. Acara kalau nggak salah acara apa? Bukan acara sih sebenarnya, lebih ke sebenarnya mau pulang. Oh, berarti bukan kayak acara janjian ya? Enggak, itu mau pulang. Biasa kan anak basis kayak basis Cibinong, basis pokoknya yang arah sana lah gitu. Ada di halte. Iya. Nah, anak-anak Parung mah biasanya agak kesini lebih Iya, biasa. lebih ke lampu merah. Lebih ke lampu merah. Lebih Dulu ke kan lampu merah. Beda ya suasana dulu ya. Suasananya beda. Agak di lampu merah. Tau-tau bis Parung bis out pada pulang, out Cibinong. Oh iya, Cibinong. Ya, itu masih ya. Out Cibinong pada pulang. Anak-anak yang pada di halte, yang basis Cibinong ngegos mah pada ngegos, cuma ngegosnya pakai tas, pakai kaki. Ya gitulah, ngegos biasa-biasa Yang penting aja ada gitu. inilah, Nah, olahraga gitu. Pas lewat basis Parung, pas bisnya ada di depan basis Parung, pas lampu merah juga, jadi bisnya agak ketahan. Iya benar. Kok anak-anak pada biasa aja ya. Nah saya mah kebetulan lagi masih bawa tali. Nah itulah tuh saya hajarin pakai gear di situ. Jadi anak-anaknya di depan kaget yang pada di halte. Padahal Tahu anak Parung mah ngeributin gitu. Ngeributin tuh. Saya hajarin pakai gear. Nggak taunya dia dikawal sama satgas, iya. sama satgas out, ada satgas out. Iya. Ternyata, nah saya lah tuh kan habis saya bagiin dia, cabut lewat yang gorong-gorong itu kan, yang tukang iya. DPD apa. Dulu Jambu 2 tuh bukan kayak sekarang ya. Jambu 2 tuh nggak perempatan. Tahu lah kalau zaman-zaman dulu. Iya. Jadi masih
cuman 2 jalur kalau nggak salah. Iya, cuma 2 jalur, nggak simpangan banyak Nggak kayak simpangan sekarang kan lampu Hmm. merah di mana-mana enggak dulu. Nah kebetulan nih pasukan lu biasa nongkrong di apa? Lorong ya? Di depan lorong dikit gitu. Itu ada Jadi, jualan apa PCD dulu ya? benar. Jualan PCD. PCD masih zaman Iya, PCD. jualan PCD. Nasi padang, sendal. Nah, itu belum digusur. Belum digusur. Belum rapi lah, masih belum setahun. rapi. Nah ceritanya dilanjut tuh. Nah, abis aneh bagiin, satgasnya ada ternyata. Otomatis aneh cabut. Di situ tuh diteriakin maling tuh sama satgas out itu. Diteriakin maling, kita sama orang yang pada itu yang pada jalan atau yang pada jualan disengkat-sengkat kaki. Jadi kerak dong ya. Jatuh lagi, diri lagi, jatuh lagi, lari lagi, cabut, panik. Sampai tas sama ya si gear itu lepas lah gitu, karena ditarik sama satgas out itu, tarik kita lepas, cabut. Nah dia teriakin maling, ternyata di depan ada calo-calo mobil, Angkot mobil yang arah mau ke Merdeka. Mancur, Iya, Merdeka, 07 tuh biasanya. 07. Kena lah di situ sama calo itu. Cuman kan kita anak sekolah, bang, saya anak mekanika, bukannya maling, biasalah lagi pada ribut di depan. Oh, lu anak mekanika, udah lu masuk ke sekolah lagi, ya udah bang, makasih ya, cabutlah ke sekolahan. Ternyata yang cabut tuh yang arah ke situ aneh doang gitu. Yang lain kemana mungkin ya? Malah pada ke jalan raya langsung pada naik bis dan anak-anak Parung. Nah kita tungguin diminta antar sama yang masih ada di sekolah di Kedung Badak. Ya, belakang deh. Nah akhirnya ketemu lagi sama anak-anak, naik bis lagi. Nah itu besoknya baru. Berarti belum beres ceritanya. Belum beres. Nah besoknya baru. Ternyata Satgas Out itu nemuin Pak Ali, Satgas kita kan. Pak Ali. Sesama Satgas koordinasi ya? Koordinasi. Emang Pak Ali juga sering ada di depan kan, sering ada di halte, tapi saat itu emang lagi belum datang dia gitu. Dipanggil lah sama Pak Ali itu, Tuan, sini kamu. Ya Pak, datang. Tahu kesalahan kamu? Tahu Pak. Ini tas kamu bukan? Iya Pak, tas saya Pak. Ya udah tuh, isinya pun masih ada. Jadi kita dikalungin gear di bawah tiang bendera. Di dalam. Di dalam. Setengah hari. Ya malu sih enggak sih sama anak-anak, cuma anak-anak udah pada tahu lah namanya kan. Kecuali ada ceweknya kan. Ya namanya batangan semua. Bocah ketawa aja dong pas Cowoknya separuh ketawa. Cuman nggak lama pada anak-anak pada ini sih, pada respect, pada nyamperin ke guru gitu. Udah tuh Pak, kan yang bukan dia aja gitu kan. Pada ini nggak lama kita dibebasin lah. Dibebasin. Pakai ketinggalan lagi. Terus dibalikin tuh tasnya. Dibalikin. Tasnya dibalikin, nah gearnya pun dibalikin. Asal mau kan disimpan. Terus emang saya pinta. Iya benar itu mah, benar saya pinta gitu. Emang benar saya pinta. Enggak, ini mau kamu bawa lagi emang. Ya kalau bisa mah saya bawa Pak, karena yang ngejagain maaf ya, yang ngejagain saya di jalan ya ini. Kan Bapak mah anak-anak yang di fokusnya yang dikawal tuh basis Cibinong. Kalau basis Parung kan kagak pernah dikawal. Padahal mah zonanya yang zona merahnya yang setiap hari ada kejadian itu di basis Parung gitu. Cuman nggak terekspos gitu kan. Biasa-biasa aja lah gitu. Padahal mah angker banget. Sama juga ya. Angkernya bener-bener gitu. Makanya dari situ lu inilah apa, nego gitu ya. Dikasih tapi. Dikasih, nah ya udah kalau itu mah jangan sampai ke kawan ini lah, apa namanya Pak Tejo ya, Capsek gitu. ya, Pak Capsek ya. Jangan terlalu
jangan sampai ketahuan dia gitu. Pokoknya intinya gitulah. Oke, Pak, mantap. makasih Pak. Ya. Dia menurut dia buat apa juga di situ kali ya. Iya. Orang dijual nggak laku kan. Oke. Ceritanya kita bakal berlanjut lagi nih. Ada lucu-lucu ngeri juga nih ya di sini ya. Next masih nostalgia juga, oke? Oke, lanjut nih. Masih apa? Nostalgia. Nonton. Ini cari yang unik-uniknya aja nih soalnya. Iya kan? Soalnya tiap hari ya, pasti tiap hari ya. Tiap hari. Kalau buat Karung mah hampir setiap hari. Iya, Kalau setiap selama saya mah pengen ngebasis ya. Basis. Pasti ketemu terus kejadian, ya. Pasti kejadian. Nah, sampai Kecuali anak-anak kadang-kadang ada yang suka jenuh, suka bawa motor gitu. Ada yang gitu juga. Nah, sampai suatu saat apa? Ada upaya perdamaian, gimana tuh ceritanya? Waktu itu kan sering ada gesekan lah antara Mebut Parung dipisah sama Tridharma Parung juga sama Tridharma Jalan Baru. Nah sempet kita juga pada kaget gitu, tahu-tahu Patambunan Guru Tridharma tuh. Ya saya juga baru-baru tahu itu Iya. yang namanya Patambunan tuh. Karena lo ketemu langsung ya. Anak Tridharma sering cerita gitu, katanya tangannya segede-gede gajah gitu kan. Tuh datang ke sekolahan. Ngobrol lah sama pihak sekolahan, katanya mau ngedamain antara Mebut Parung sama Tridharma Parung karena hampir itu yang sering bentrok ya. bergesekan gitu. Di Jalan Baru pun jadi bener mereka mungkin risih juga bagaimana warganya, bagaimana ada pengaduan kali. Iya. Kedengar lah sampai Kedengar. pihaknya sekolah ya. Nah cuma yang lucunya begitu, kenapa dari pihak yang mekanika yang Mebut itu yang diundang ke sana, sedangkan Mebut mah anggotanya sedikit gitu, nggak banyak kayak dia. Kalau dia kan waduh 2:100 kali. Makanya kan itu apa? Juragan Bogor ya. Pastilah. Nah, ceritanya pas lu diundang itu apa? Naik angkot apa gimana tuh? Enggak, jalan kaki dari mekanika dari Mebut kan ke Tridharma deket tuh. Oh ya, iya. Alat belakang ya. alat belakang pada jalan kaki. Itu sama siapa itu dikawalnya? Dikawal sama, kalau dari Mebut mah sama Pali. Oh, jadi Pali Sama Pali sama bawa kita iya. orang. Nah, ke sana Pak dari Patambunan. Nah, sampai sana ya udah dibarisin di tengah lapang, mungkin lapangan upacara kali ya. Iya. Dia barisin di lapangan upacara. Itu perbandingannya jauh. Saya sama anak-anak sebaris juga paling saat itu udah sama kelas 1. Ya nggak paling ada gak saat itu kumpul, ya nggak kumpul semua sih gitu. Paling yang ada aja paling sekitar 8 orang atau berapa dia mah ada sekitar 30 orang lebih itu. Dijemur ya cerita-cerita lah gitu, dia gimana akhirnya masuk ke dalam kelas ceritanya. Nah di situ juga ada yang lucu juga tuh di dalam kelas juga tuh. Ada kerusuhan sedikit. gara-gara lu apa? Ngecengin apa gimana di kelas? Jadi pas di dalam kelas itu kita satu meja ya, satu baris. Mereka akan ada sekitar empat inilah ya, empat baris gitu. Nah dia 3 baris tuh penuh ya? Gitu. Ada yang duduknya bertiga, ada yang dulu kan masih bangkunya masih berdua begitu. Panjang. Nah Patambunan ngomong lah di situ, Patambunan itu katanya gimana deh caranya anak muda cara berdamainya gitu. Kalian kan masih pada muda, bagaimana cara berdamainya? Bapak mah nggak tahu, yang jelas kalian harus berdamai
gitu. Jadi udah tidak ada lagi senggolan-senggolan, gesek-gesekan lagi di jalan. Bapak kasih waktu 5 menit buat kalian, bagaimana caranya dah terserah kalian ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, lucunya di situ karena kita tamu, jadi kita dikasihlah hidangan lah ya, ada beberapa piring makanan gitu karena kita tamu. Pas guru keluar, kita di dalam kelas sama anak-anak di Dharma itu menceng-cengan masalah makanan. Ya, lu mah nggak dapet, gue makan dong gini-gini. Mungkin emang dasar rival jadi nggak bisa akur. Jadi malah di dalam kelas itu malah pelempar bangku. Apa lo yang ada? Belum ada ditinggal 2 menit itu udah balik lagi Pak Tambunan itu digamparin itu semua. Belum ada 5 menit ditinggalin udah kayak begini. Akhirnya dipaksa salaman lah sama ya udah dipaksa salaman ya salaman aja. Berjanji semua tidak akan ini. Ya janji Pak. Tetap aja udah pulang mah lain cerita. Kemudian nggak pada bawa BR ya di dalam kelas? Oh enggak. Kalau emang lagi keadaan masih belajar di mekanika pun lagi masih belajar, belum keadaan pulang, masih sekitar jam 10-an lah atau jam setengah 11 itu udah mau jam setengah 11-an habis istirahat dicomotinnya anak-anak di dalam kelas diambilin berangkat kita mungkin baru itu kali sejarah sampai segitunya gitu. Iya kan, dengar kan biasanya di suatu acara kan, STM Bogor kadang di pernah lihat di Sempur tuh, atau camping di mana. Nah lu mah emang itu mah lu masuk kandangnya. Dimasuk ke kandangnya, dibawa langsung. Itu benar-benar kita pas. Oh iya benar, saat itu jam setengah 11-an lama juga di situ, nggak lama emang mereka pada bubar ceritanya yang kelas pagi meren ya. Iya. Kita bubar juga, ikut bubar. Wah, kalau nggak ada Pak Tambunan mah kita udah di gangnya itu udah penuh. Bener, anak Tridharma tuh albes udah penuh. Udah ya tinggal nyomot lah gitu. Udah tinggal ini karena ada guru mah kita ledekin aja lagi. Pede ada guru mah ledekin aja. Tapi nggak kecolek sih di situ. Sampai pulang aman dulu lah itu ya. Ke sekolahan lagi, sampai ke sekolahan lagi aman. Tuh begitu darah muda mah, ya kan. Udah pada alumni akur-akur ya sekarang. Ya alhamdulillah sih sekarang mah pada ya udah lepas dari sekolah mah. Bisnis bareng ya sekarang ya. Malah jadi komedi kalau lagi cerita malah jadi lucu. Puncak-puncaknya berarti pas kapan tuh? Ada yang mengesankan itu puncak-puncak lu di jalan lah gitu, yang gue denger pas ke mana tuh? Polbes apa gimana tuh? Saat itu pernah itu kayaknya terakhir kalau gesekan sih kelas 3 udah masih sering ya, cuman lebih mengandalkan kelas 1 lah gitu. Karena kan nggak pernah ketemu sama kelas 2 karena udah mulai ribut siang pagi jadi ketemunya sama kelas 1 nggak pernah ketemu sama kelas 2 padahal kelas 2 Parung juga lagi pas saya kelas 3 kelas 2 nya juga lumayan juga. Oh iya cuma jarang jumpa gitu, jadi bawa diri masing-masing ya. Nah saat itu kalau nggak salah pokoknya janjian lah SMP Kota Bogor, di Dharma datang, Berak datang, SBYM juga datang. Saat itu saya kurang hafal daerahnya, pokoknya daerah-daerah mau arah rencana sih mau arah Cilengsi tapi nggak tahu daerah mana gitu. Nah lu berarti udah tahu kan bahwa itu mau ke arah Cilengsi ya? Iya, mau arah sana, emang dari sekolahan pun udah anak-anak dari arah sini gitu. Mau sana. Kita mampir dulu di basis Pemda ya. Turun di Pemda,
Oh, Mebut. Sama anak Mebut ya. Saat itu belum ketemu sama Sky sama Bastar itu belum jumpa. Masih kalau nggak salah di basisnya si Edil itu ya. Iya. Edil tuh Pemda kumpul di situ. Nah, Edil udah masuk juga nih di YouTube. Ntar nyambung ceritanya sama Edil, komen ya Edil ya. Edil satu angkatan apa ya berarti? Seangkatan. Edil, Baso, Nah, seangkatan. Baso udah masuk juga tuh. Oke, lanjut. Nah ceritanya kan udah ngumpul di Pemda, nah ngumpulin anak-anak lagi dah ya, ngumpulin, baru berangkat ya. Kalau saya mah namanya masih nggak tahu lah daerah jalur-jalur situ, ikut aja pokoknya kemana mereka jalan ya ikut aja gitu. Ikut, nah, dari Pemda naik bis lagi, nggak tahu turun di mana, nggak tahu di Cilangkap, nggak tahu di Cibinong. Cibinong ya sih kalau. Nah dari situ apa ke Keranggan dulu, ke Bocah Keranggan, apa ke Ciriung dulu. Pokoknya saat itu nggak lama, karena nggak tahu daerah situ, ketemulah lapangan. Nah ada lapangan. Nah ini berarti semua udah ngumpul nih. Nah baru di situ ada Bocah Sky, ada Bocah Bastar juga. Cuma kayaknya mayoritas mah ya Bocah Mebut sih kayaknya lebih banyak saat itu. Si Ambon Blewer juga ada. Ambon Blewer tuh dia cuman masih kelas 2 saat itu. Berarti bawahan lo ya? Bahan gua si Ambon Blewer. Ya mah udah jangan ceritain dah kalau si Ambon Blewer itu. Ngeri ya. Nah, lu rencananya ke Cilengsi tuh. Jelas sih emang mulai udah- jam berapa tuh? Mulai jam berapa? Saat itu pulang sekolah perjalanan adalah saat itu jam 3-an mah di lapangan itu. Dari situ udah emang senjata emang udah dikumpulin dari berangkat, cuman jadi anak-anak nggak ada yang megang, semua dikumpulin di Satu tas tempat gitar. lah. Ada yang bawa motor saat itu 2 motor, bawa tas gitar lah, itu mah khusus yang bawa Logistik. logistiknya ya kan. Ya saya mengikut aja, naiklah base jam, ada truk base jam, kita naik satu balik penuh. Iya. Ya ikutin alur aja, mau kemana aja udah, pokoknya ini udah terakhir gitu kan. Iya. Karena banyakan banget itu. Penuh ada itu mau rapat. Ternyata bener. Soalnya Tridharma pun arahnya arah mau ke sana juga, mau ke sana, cuman dia balik lagi pas di Jagorawi. Dengar-dengar mah dia udah bentrok, nggak tahu sama Sky, nggak tahu sama Berak. Jadi lu malah nggak ketemu. Nggak ketemu kalau Tridharma balik lagi karena dia ngejalanin dengar-dengar mah di 2 pecah. Yang satu ke arah Lewiliang ngejalanin, yang setengah lagi baru ke arah Cibinong mau ke arah kita juga lah, mau janjian di Cilengsi itu ya. Nah setelah di perjalanan yang bawa motor itu nyetop truk yang kita taikin itu kan. Nyetop, turun. Kita turun, Berak udah ada di depan, di belokan Berak udah ada. Udah kan, tuh logistik dikeluarin. Barang yang kita di mana ya kan? Yang tadi gue taruh di mana punya gue ya? Pokoknya yang ada aja udah. Dapatlah tuh saya ambil lah. Taruh 0,2 lah itu, cuman karatan. Cuman yang saya mau putih, saya itu mah dapet yang karatan. Udah yang penting mah pegang lah gitu kan. Siapa cepat dia dapat. Iya. Cuman itu emang lebih pedoman memang Mebut di barisan terdepan tuh. Termasuk si Ambon Blewer itu saya di paling pinggir. Jadi rapat tuh ya. Rapat. Itu pecah benar. Jadi satu jalan lu tutup semua Pak? Tutup semua sama anak-anak. Dari jauh gua udah kelihatan ya? Udah gini. Masyarakat gua udah Wah, suaranya pecah udah nih. Wah. benar-benar itu. Itu udah lagi nabrak begitu. Ribut udah nabrak itu, si Ambon Blewer mau udah ngerobos lah, dia mau udah gila dah ributnya. Nah saya mah di samping lagi tos-tosan juga lah. Sebenarnya dia udah neter, udah jebol tuh Berak jebol. Kita udah lagi kejar dia.
Nah ini permasalahannya ada di saya. Hmm. Nah pas kita lagi kejar-kejar dia, ada sekitar 10 langkah malah ngejar dia. Nah ternyata di situ ada disebutnya sama anak sana mah lango gitu ya, lango teh apa polisi atau apa gitu, sebutnya lango-lango lah gitu. Iya. Nendanglah belakang saya, ditendang tuh, saya nyusruk. Ditendang. Karena dari belakang ya? Dari belakang. Lu fokus ke depan. Fokus ke depan lagi, emang lagi dia udah lagi jempol, Lagi asik emang ya? itu mah udah benar-benar dapet lah, udah pede. Dapet. Pikiran saya, wah gua kebagi nih. Nggak ada pikiran itu lango, pikiran saya anak yang berak itu ketinggalan. Iya, gitu, biasanya ketinggalan. ada aja ya. Biasanya kan ada aja yang ketinggalan lari di bareng-bareng sama kita Nikung, gitu. nikung. Nikung. Saya jatuh. Pas saya bangun, ternyata aparat. Aparat. Saya ditangkap lah. Cuma dia nangkepnya nggak pegang tangan. Peganglah ujung baju, ujung sweater. Iya. Saya masih pegang CR, dia pegang ujung sweater. Pokoknya saat itu mah spontan saya lepasin aja semua udah tuh, karena Pak tarik-tarik. Iya. Tendang-tendang juga. Iya benar. Spontan saya lepas semua, jadi sweater, tas, topi sama BR itu udah lepas aja, udah lepas. Dia jatuh. Nah anak-anak kan udah bekas ngejar-ngejar anak sana pada balik, yang ngelihat Karena saya udah kondisi di sana udah aman. Ya? udah Menang pecah lah, gitu. dia udah menang. Anak-anak pas balik lagi, nah ngeliatlah saya lagi begitu sama si Lango itu. Lagi dihantemin ya. Nah anak-anak malah pada ngebagiin dia gitu, anak-anak malah pada Asik gitu ya. gitu kan, malah ngebagiin dia. Ya kita ke sempat, maksudnya sempat ambil lagi tuh BR, ya sempat ini juga tahu kena atau enggak gitu, Sempet enggak males lama dikit ya. ya cabut lah. Nah itu cabut itu prosesnya lama itu, mental-mentalan ke Karena emang saking banyaknya, terus warga juga penuh. Bingung juga ya sebenarnya. bingung. Mau kemana? Cuma untungnya itu saya mah satu basis tuh, yang basis Parung kumpul semua, maksudnya Ketemu nggak- lagi ya? Iya, nggak pecah. Kenapa bisa banyak polisi di situ sampai ada dengar-dengar mah siangnya itu udah ada janjian juga di situ, STM sana ada korban juga katanya. Nah dia mah kan sekitar jam 11 atau jam 1, kalau saya kan anak-anak Bagian pada sore datang, lah gitu ya. bagian sore, Kloter jadi 2. bau-baunya masih ada. Hmm. Masih ada yang kelalang keliling, yang langotnya di mantau situ ya. masih ada yang mantau. Nah, saya kan pada cabut ke gitu, ke bukan gunung, sudah kayak sawah-sawah apa gimana, dah pokoknya Karena cabut lu ke juga arah situ, nggak belum tahu, paham ya? iya nggak tahu itu daerah mana pokoknya. Iya. Beruntungnya ketemu warga yang baik, ada warga yang baik, jadi kita ada berlima atau berenam gitu, dimasukin lah tuh ke rumah warga. Wih, gila. Iya. Wah, warga gini baik juga dia. Iya, dimasukin ke rumah warga. Di situ Nanya doang kali ya? ditaruh di inilah sama dia, ditaruh di dapur. Ah. Taruh di dapur, baik, kasih makanan, kasih apa. Ya, dia nanya-nanya dari mana kok bisa sampai ke sini gitu. Ya kita sih alasannya main ke rumah teman biasa lah ya, alasannya main ke rumah teman, habis main bola gitu, alasan apa segala macam. Ternyata ketemu di depan, ketemu itu di situ lama itu sampai malam itu saya di rumah dia. Oh, sampai Jadi itu reda dulu apa gimana? iya, jadi warga itu bolak-balik ke jalan raya. Hmm. Ternyata masih rame. Pokoknya masih banyak itulah gitu. Bahaya lah, rawan masih sewa. bahaya. Udah lu tenang-tenang aja dulu di sini. Ya udah saya di situ aja dulu di dapur tuh, sama Bari mikir, ini kita pulang gimana ya? Daerah mana juga kita nggak tahu gitu. Yang lu inget itu yang ngumpul semua apa gimana? Apa ada yang mencar juga? Pada mencar nggak tahu, nggak jelas pada kemana cabutnya. Cuman ningganya kalau saya mah itu anak basis Parung tuh masih Nah, kumpul lah iya. di situ gitu. Intinya mah saya mau Fokus mereka dulu ya. aja gitu.
Cuman daerah mana seingat mah gitu kalau lagi omong-omongan emang mau ke arah Cilengsi, tapi kan Cilengsi mah kan jauh, kayaknya mau cagak-cagak lewat sana lah gitu. Berarti belum sempat Kayaknya mah belum ke sampai flyover Cilengsi. itu ya, Cilengsi ya. Jadi Oh, udah belum. pecah di jalan ya. Pecah di jalan. Ya mungkin gara-gara itu ya. Hmm. Gara-gara yang siang. Itu sih yang paling berkesan gitu, yang paling aduh. Besokannya gimana tuh? Nanya nggak? Lu kemarin kemana? Di sekolahan. Iya. Wah pasti cerita-cerita ya kan, ada kok masih cerita lu kemana ya, Iya. udah nggak jelas pada kemana-kemananya gitu. Kita mah yang jelas tuh punya cerita sama kita orang aja yang satu basis gitu. Komen dah. Heeh. Siapa-siapa nih? Siapa-siapa kalau yang merasa ingat gitu. Ingat di acara itu ya. Tapi dari kayak pihak kita gimana? Ada korban apa enggak? Enggak sih, enggak ada. Aman. Enggak ada. Alhamdulillah gitu enggak ada. Maksudnya kayak nggak ada buntut panjang yang ada. Oh enggak ada. Kalau nggak ada, ada. kalau ada kan biasa. Inilah. Enggak ada. Dari seberang juga nggak ada yang ke Megut nuntut apa gimana? Enggak ada. Tapi kayaknya mah ada yang kena sih sama si Beleri, soalnya dia mah nerobos gitu kan. Mana paling di tengah, paling depan, udah nggak ada remnya lagi, langsung terobos aja, dia mah ada di belakang musuh aja. Gila itu anak. Berarti itu apa? Puncak ya? Puncak lu ya? Jatuhnya. Kayaknya itu mau terakhir kayaknya saya ini. Jadi maksudnya puncak yang paling besar lah gitu. Oh, yang paling berkesan dua tadi itu, satu di situ di Cilengsi, kedua yang di Jalan Baru itu. Iya. Kalau yang lain-lain mah biasalah, ribut-ribut biasa gitu di Pantek kali. Nah, itu nurunin kejadian di Cilengsi gimana? Pakai biru-biru apa gimana tuh? sama Enggak ya? biru-biru apa? Enggak, jadi gampang ngiriin ya kalau biru-biru ya. Oh, masalah coret-coretan apa gimana itu ya? Lupa lagi sih momennya mah. Tapi malah kejadiannya malah inget loh. Kejadiannya mah ingat banget. Cuman daerah-daerahnya nggak apa. Tolong dibantu ya. Kayak lost kontak juga sih sama anak. Makanya pas ketemu Bang Jalu ini langsung terbuka semua memori bener. Ketemu Bang Jalu. Kepancing ya, kepancing disuruh masuk Facebooknya Mebut ya. Oh iya bener. Nggak tahu mah bener, banyak kawan-kawan di situ. Jadi seru juga sih. Jadi keinget lagi tuh semua. Iya bener. Oke, nostalgia gilanya. Asik ya. Ada 4 cerita bay, ngeri. Ya mudah-mudahan sih apa? Jadi pembelajaran ya. Iya. Cerita tinggal cerita aja. Kalau bisa mah jangan diturutin. Kebenaran aja kita menang tuh. Gimana menurut lu? Lu kan mesin tuh jurusan. Jurusan mesin. Gimana peralatan Mebut tuh, Pak? Kalau buat peralatan, kalau yang kita udah dengar dari STM lain, nggak kalah sama STM negeri. Kalau buat mekanik, malah lebih ke kinian mesinnya. Iya. Lebih modern, mesin-mesin otomotifnya, mesin bubutnya pun banyak gitu. Lu ngakuin ya? Oh, Lu ngakuin itu ya? ngakuin. Ada mesin CNC-nya juga yang otomatis. Saat itu apalagi sekarang kali lebih Iya. mungkin yang sekarang mah lebih Sekarang kita harus kulik lagi lebih dalam. kulik lebih dalam. Kalau lagi zaman 2008 aja udah ada mesin CNC, apalagi sekarang ya mudah-mudahan sih ya Pasti. dari pihak sekolah. Tapi udah main lagi? Belum Ya. Iya justru itu makanya Tinggalan nih. kelas sekolah iya Ajak-ajak ketinggalan. dong. Itu udah 2 kali reuni akbar. Keren. Nah, Dari angkatan pertama, Bay. iya. Tahun 75, gue ketawa ya. Setiap di depan aki-aki. Keren. Gue salut gitu, salut. Makanya adik kelas juga tuh ada si Coli, dia pas jumpa di Facebook juga
Ya, kemana nih? Reuni akbar juga nggak nongol gitu kan, yang di nanti gitu. Ya. Ya, kita bilang gitu emang bener, emang lost contact. Jadi saking udah lamanya satu kelas gak, maksudnya nggak ingat semua. Iya, nanti pasti ini apa? Mungkin lu harusnya gue ceritain ini, tapi ya itu ntar aja ya. Jadi bahan cerita aja. Iya, iya. Yang sekarang lu inget ya segini dah gitu Iya. ya. Bener. Guru favorit siapa, Pak? Ya nggak usah dari musim juga lah, mau dari siapa, dari mana gitu. Guru favorit ya itu yang perempuan itu. iya. Kenapa Guru Pak? favorit mah saat itu guru olahraga. Siapa? Pak apa namanya itu? Masih- Kenapa jadi favorit? Iya, Karena kenapa? selama saya sekolah itu gak pernah ngalamin olahraga. Tapi Saat itu dia dengar mah sakit, hmm, stroke atau sakit, nggak tahu stroke, nggak tahu apa. Jadi setiap pelajaran olahraga ya paling kita keluar doang. Keluar. Jadi keluar pakai baju olahraga ya. Kawan yang paling lu kangenin siapa? Kawan yang paling aneh kangenin ya satu yang anak-anak Pemda, sama yang jelas sih anak satu basis saya tuh ya udah. Boleh disebutin tuh siapa Iya namanya? tuh yang si Irwansah biasa dipanggil si Black, Hmm. sama si Sawal biasa dipanggilnya si Noer, ada si Saifullah juga. Cuma kalau buat robotnya mah nah, si Black itu. Nah itulah kalau ini dia lebih karena dia mau lebih ke sana, lebih ke arah Parung. Kadang saya udah turun, dia mah Dia masih ngurusin stay ya? gitu, masih stay di bis. Hmm. Kalau dia nggak turun di Salabenda, dia stay. Kadang dia lanjut lagi tuh, kadang sama Bijad di Parung, kadang ketemunya Dika. Jadi dia punya cerita tambahan. Masih punya cerita. Ada juga yang orang Rumpinnya juga saat itu. Wow. Pernah kita ngalung ke sana, Oh. ngalung ke Rumpin. Tapi benar belum pernah ketemu tuh ya? Ya setelah lulus mah masih anget-angetnya, Iya, masih pasti. sekolah, masih suka ketemu. Cuman kemarin kan mah udah Ngelos udah ya? 10 tahun mah udah Iya, nggak pernah jumpa udah. Makanya lost contact pisan. Iya. Tapi sekarang udah ada grupnya belum lah? Udah masuk belum di grup? Grup WA, Ah, grup WA belum masuk. Waduh. Belum ada, aduh So, adminnya ini Caplang, gimana? bakso, Oh. ya. Edil masukin nih. Biar lucu-lucuan ya. Nah, yang paling lu rindukan di Mebut? Yang paling dirindukan Ya maksudnya lu pengen balik ke Mebut tuh karena wah gua apa nih? ya karena suasana anak-anaknya aja saat itu. Nongkrong gitu. Masih dulu masih ngalong sini ngalong sana, resepnya di situ aja, main ke sini main ke sana gitu. Itu udah pasti apa? Nggak bakal bisa diulang ya? Nah, udah nggak bisa diulang lagi itu. Salam-salamnya dong. Salamnya nih buat angkatan, khususnya angkatan 2008 2009. Kalau bisa mah bikin acara dah buat Albes, acara lagi kalau enggak reuni akbar. Pengen ketemu sama kalian semua. Ya. Ada yang mungkin udah ada yang punya anak 2 kemarin ya kan. Iya. Pasti kan yang diceritain pasti anak, Iya. anak, Lu berapa pekerjaan gitu? ya kan gitu. Pengen lah jumpa sama mereka gitu. Nah lu sekarang mau ini gak kayak promosi proyek lu gitu? Pekerjaan Mau saya mau promosiin nah, boleh. buat kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke, dari yang nonton buat yang nonton. buat yang nonton, yang khususnya alumni Mebut dari tahun jebot sampai tahun sekarang. Oh iya. Bila mana membutuhkan, kalau saya sih kerjanya di bidang proyek seperti kusen aluminium, baja ringan, kaca, yang perlu etalase, kitchen set, itu kan akuarium, mau pagar tralis,
bolehlah kita ya harga mah harga saudara. Yoi. Masih bisa kita Goyang. goyang. Utamakan- Kualitas uh, uh. dijamin. Ya kan? Utamakan Insya Allah. kawan-kawan dulu ya. Iya utamakan. Ada manfaatnya sekolah di STM. Yoi, Ya. nyambung juga ya dikit ya. Apa banyak nyambung? Kalau buat ngelas nyambung. Karena kan di mesin mah sering juga ngelas. Orangnya jadi tukang ngelas, Iya. bermanfaat gitu. Nah lu setelah gua podcast nih, kira-kira manfaatnya lu podcast di sini apa nih? Satu sih buat biar silaturahmi Pasti itu mah pasti. berjalan lagi. Ini kan yang nonton yang 90-an nonton. Kedua, ya mudah-mudahan dalam bidang pekerjaan bisa nyambung. Ada yang satu channel, Nah, bahasa satu iya. profesi kita Iya. bisa join. Bisa koneksi ya. Ada yang abang-abang, ada yang di kontraktor, ada yang bagian konsultan, ada yang ya Proyek lah ini. arsitek, intinya di proyek. Bolehlah kita jumpa, Yoi, kita iya. sharing-sharing yang bermanfaat. Ya mungkin banyak lah. Hmm. Kita bikin ini aja dunia usaha ya. Iya, sekarang mah nomor satu. Kalau dulu mah yang dicari itu ilmu-ilmu yang nggak jelas. Kalau sekarang mah yang dicari ilmu nyari duit. Oke, Pe. Thank you nih udah sedikit berbagi nih ya. Iya, makasih banget ini Kak udah nyempatkan datang. Ya wis, Ya. ya mudah-mudahan cerita lu tuh diambilnya yang baik-baik aja ya kan, semangat Amin, lu amin. sekolah ya kan. Benar. Ya kan lu walaupun ribut juga tetap sekolah ya. Tetap sekolah. Cuman Sekolah mungkin terus. kalau anak SMA mah semangat sekolah mungkin punya pacar di sekolahan, punya inceran. Kalau anak STM ya itulah sensasinya di situ. Nggak tahu kenapa gitu. Saat itu dendam juga enggak, Selalu semua aman ya, selalu sama. aman biasa aja, resep aja gitu. Resep aja gitu, enggak dendam juga sama musuh juga enggak setelah lepas sekolah. Tapi kalau masih waktu kita ada di dunia sekolah mah adalah rasa dendam kita, namanya pernah kena gear, pernah kena kayu, pernah juga kecolek, kena sajam pasti ya kan. Hati mah rada ini, tapi udah dimaafin gitu kan. Mungkin Siap. kita juga kalau yang dulu pernah jumpa, pernah saya kenain atau kena STM yang lain yang nonton, ya mohon diminta maaf sebesar-besarnya. Yoi, Jangan siap. sampai ke bawah mati. Kebenaran banyak temen lu dari SMP itu yang malah ketemu di jalur juga ya kebenaran. Banyak. Makanya gampang kenalin lu ya. Makanya anak dan mama emang seringnya jumpanya sama dia, sama Tridharma itu. Lebih sering, hampir setiap hari. Kalau sama yang lain-lain mah ya ketemu juga sih, sama BW Parung, sama Aut Parung, sama KN Parung. Cuman kayaknya nggak terlalu angker kayak basis Tridharma di Jalan Baru itu. Karena emang pusatnya itu. Apalagi kalau udah 17 April katanya. Oh iya. Thank you nih, sebenarnya masih banyak cerita gitu ya. Makanya Banyak banget cerita. ya mungkin gue ngundangnya privasi aja untuk ceritanya. Ceritanya yang lucu-lucu aja. Kalau untuk ekstrim sini aja lah ngopi. Nah, sambil lihat wahana ya kan dari Bang Jalu nih, sponsor nih ada. Ini juara berapa nih? Kemarin dia ikut kontes juara 2. Juara 2. Se-Jakarta, se-DKI Jakarta. Juara. Topi juga nih. Thank you buat tempatnya Bang Jalu. Terus buat yang nonton sampai akhir nih detik, sukses buat lu semua. Jadikan masa sekolah tuh masa pelajaran aja, ya kan? Biar lebih baik aja, biar lebih baik. Jangan sampai kita setelah lulus baru kita kriminal, kan ngeri juga itu. Pidananya juga beda. Iya. Yang udah tahu pidana. Kalau dulu mah nggak tahu pidana. Iya benar. Yang penting mah bela diri aja. Iya, bela diri. Intinya sih ke situ kita jaga diri. Jaga Intinya diri, mah ya. ya kita diem juga di Kena kemek, juga ya. gitu.
kita ngelawannya mending ngelawan daripada dia mudah mah dikatain cukup, dikemek juga. Didauni. Kalau kelamaan kan bikin menjadi-jadi, bisa jadi barang-barang kita lah Iya, diambil ya apa. Kan gak Itu nyaman dia. sekolah. Nggak nyaman sekolah, malah Kayak banyak di keluar. gos biar dia gerah juga. Ada olahraga dikit. Hmm. Oke, thank you ya buat semua. Pokoknya thank you banget udah nonton Mebut Slow sampai episode sekarang nih. Sebenarnya harusnya lu tuh setahun yang lalu gitu kan. harusnya. Barengan ya Edil, barengan siapa. Tapi kita kembali lagi karena momen ini harus kita apa ya? Lestarikan. Jadi ini kejadian di 2008 tuh begini gitu. Jangan sampai terulang gitu ya. Thank you buat semua, sekali lagi gue asli thank you banget udah dijamu juga nih semua. Maaf cuma ada segini-gininya Oh, jawabannya. iya. Ntar malam beda lagi. Nah, tutup kamera beda lagi ya. Thank you Bang Nape, semoga sukses selalu usahanya. Amin. Nanti kita jumpa lagi di dunia apa? Medsos aja ya. Siap. Bisnis. Siap. Amin. Mungkin kita jumpa lagi di sekolahan, reuni. Bisa support lagi ya kan. Kadang-kadang kita butuh ya kan. Misalkan ada acara, ada lu, wah. Bisa lebih asik koordinasinya ya. Iya. Nggak canggung kalau orang kadang mau komplain apa gimana kurang canggung. Ini kan wah kita lebih bersaudara gitu. Iya. Karena banyak banget nih angkatan 2006 aja buka bengkel. Ada ya. recording ya kan, buka bengkel. Jadi lu termasuk menuhin di sini nih. Gue tutup aja ya, oke? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.